September is coming, welcome September. Dan jumpa lagi barengan sama Oracle Card Indonesia di Monthly Reading ya. Bacaan bulanan buat kalian semua per zodiak, teman-teman. Ngadepin bulan per bulan dalam hidup itu memang gak gampang ya kan ya, adalah ya, apalagi buat teman-teman yang lagi kesusahan ataupun yang lagi gak baik-baik aja. Tapi kalau kita tetap menjaga kewarasan kita ya, strong ngadepin hidup ini dan mengalir fleksibel, teman-teman, pasti semuanya akan baik-baik aja. Ayo kita lihat, kita baca general reading buat kalian semua, buat teman-teman Taurus ya. Oke, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with the beautiful word for you. Oke, dan kali ini kita bakalan baca buat teman-teman Taurus. Yuk, overall seperti apa sih cerita kalian di bulan September ini ya? General reading ya, teman-teman, dia umum. Kita belajar di sini, right? Overall seperti apa sih cerita kalian di bulan September ini? Kita bakalan ambil ya buat teman-teman Taurus. Kita ambil 6 kartu. Ada secret, lalu juga ada transformation, lalu juga ada vision, love. Oh enggak ya, this is salah ya. This is Allah. Oke, ada secret, transformation, vision, love, wisdom, and reality. Kita akan bahas satu persatu ya, potensi-potensi yang mungkin terjadi ya overall di bulan September ini buat kamu teman-teman Taurus. Ada secret tentang rahasia, tentang apa yang disimpan, tentang apa yang dipendam yang mengakibatkan ya pada akhirnya ada perubahan-perubahan yang tidak terhindarkan. Ada transformasi atau masa transisi, masa perubahan yang memang harus terjadi gitu ya dalam hidupnya kamu. Kalau ini adalah sesuatu hal yang kamu tahu ini nggak baik buat kamu, ya lepaskan teman-teman ya. Belajar untuk melepaskan, belajar untuk melakukan perubahan walaupun ini ada potensi ya. Lingkungan kamu termasuk keluarga dan sebagainya ini tidak mendukung, tidak ada dukungan. Tapi nggak apa-apa, selagi kamu tahu bahwa kamu menuju ke arah perubahan yang oke ya, yang baik ya dalam hidupnya, kamu lakukan. Time will answer gitu kan. Waktu bakalan menjawab itu dengan baik. Time flies ya, cepet banget gitu, nggak kerasa lah pasti. Jadi nggak perlu membuktikan apa-apa gitu ya. Ada rahasia-rahasia mungkin terbongkar pasti gitu. Tapi kamu bisa menyikapinya dengan baik, menyikapinya dengan oh mungkin itu adalah yang terbaik gitu kan. Dengan seperti itu belajar untuk melepaskan. Ada cerita-cerita juga jebakan-jebakan di hubungan masa lalu ya, yang sebenarnya kamu juga mesti belajar untuk apa sih? Belajar untuk tahu gitu, ini baik nggak sih gitu. Kalau nggak baik ya jangan gitu ya, seperti itu. Ada transformation juga, cerita yang kurang lebih sama ya teman-teman ya, tentang satu rahasia yang mungkin selama ini ditutupin gitu kan ya. Terbongkar ya, rahasia-rahasia yang ditutupi terbongkar gitu, sehingga bulan September ini benar-benar akan membuat hidup kamu ya mesti belajar untuk dikontrol moodnya kamu, pengendalian dirinya kamu. Kalau ada hal-hal yang membuat kamu secara emosional ya kurang baik, teman-teman ya, berhenti dulu gitu, nggak usah kemana-mana dulu, cukup tenangkan diri dulu ya, karena ketika kita emosi, perbuatan kita pastinya akan mengarah ke arah yang kurang baik ya, seperti itu. Lalu juga tentang menunda. Kalau memang ada sesuatu hal yang bisa dilakukan langsung ya lakukan ya, nggak usah menunda-nunda sesuatu hal yang kamu tahu sebenarnya itu nantinya toh juga akan kamu kerjakan gitu loh ya, seperti itu. Lebih terbuka ya, karena ini kalau misalkan kamu atau siapapun yang ada sekitar kita, karena lingkungan kita cerminan dari diri kita ya. Kalau kita berasia pasti lingkungan kita juga bakalan malas gitu kan jujur sama kita, seperti itu. Potensi-potensi untuk ada hubungan-hubungan yang berbahaya ini ada, tapi kamu rasanya sudah cukup tahu ya, udah gede juga gitu, tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar, yang mana yang kurang tepat, yang mana yang tepat ya, seperti itu. Ada cerita vision teman-teman ya, ada cerita vision di sini, which is kalau bulan ini kamu masih bingung kamu mau ngapain ya, ayo tetapkan rencananya kamu. Setidaknya kamu tahu apa yang kamu mau kejar dalam hidup gitu ya. Punya tujuan lah dalam hidup ini gitu kan ya. Bulan ini aku mau ngapain ya? Kalau bisa sih ditulis dari mulai sekarang. Oke, biar ini. Setidaknya kamu ngerti gitu. Bulan September ini mau ngapain? Jangan sampai bulan September ini berlalu dan kamu nggak dapet apa-apa. Artinya nggak dapet apa-apa ini lebih ke pengalaman ya teman-teman, yang nggak dapet apa yang kamu kejar, hilang gitu aja gitu kan.
kan cuman bingung, merasa nggak tenang dalam hidup saking berpikir bahwa cobaan banyak banget. Kalau kita selalu berpikir mengenai cobaan dan cobaan, maka hidup kita bakalan terus dicoba padahal nggak ada yang nyoba gitu kan. Kita sendiri aja yang terlalu larut dalam pikirannya kita. Jadi ayo teman-teman, lepaskan hal-hal yang toksik ya. Kalau ada toxic relationship ya lepaskan gitu, karena nggak akan bawa kebaikan apa-apa juga buat kamu. Fokus aja sama diri kamu, rencana-rencana jangka panjang dari hidup kamu yang kamu mungkin selama ini belum susunlah teman-teman ya. Setidaknya kamu punya hal yang kamu mau kejar dalam hidup. Mengenai cinta ya, nggak terlalu kebawa perasaan, nggak usah ya, karena kamu tahu kalau kebawa perasaan biasanya malah kerjaan kamu berantakan, hidup kamu juga ikutan berantakan ya. Jadi nggak usah terlalu gampang bawa perasaan ya, baper. Jaga mood kamu. Ini ada potensi pergaulan kamu juga kurang baik ya teman-teman ya di bulan September ini. Mungkin aja karena cerita-cerita yang ada di belakang-belakang ini yang menyebabkan ketidakstabilan emosionalnya kamu ya, sehingga membuat kamu akhirnya memilih pergaulan yang kurang baik. Tapi kalau udah tahu kayak begini berarti udah ngerti dong ya. Kalau misalkan emosi atau apa, tenangin dulu aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah gaul, karena pasti akan ketemu dengan orang-orang yang kurang baik juga. Nah ya, jaga moodnya kalian teman-teman ya, jaga moodnya kalian. Nah, kita nggak bisa meminta perasaan sayang dari orang lain ya kan, nggak bisa. Gimana caranya kita mau minta sayang sama orang lain sendiri aja kadang-kadang juga bingung mereka menyayangi dirinya sendiri seperti apa. Sama dengan kita, ketika kita ya kan mencintai seseorang, pastikan diri kamu sudah cukup untuk dicintai. Sehingga apa? Sehingga kita nggak yang namanya mengais-ngais cinta dari orang lain, karena sebenarnya diberikan cinta apa enggak itu kan haknya orang lain juga, sama seperti kita punya hak juga gitu kan untuk memberikan cintanya kita sama siapa, seperti itu ya. Ada wisdom di sini, jangan hanya berpikir mengenai keuntungan yang didapatkan, karena seringkali kamu bakalan banyak kecewa kalau hanya berpikir mengenai keuntungan yang bisa kamu dapatkan ya. Di bulan ini teman-teman belajar buat lebih bijak yuk, buat melangkah atau bertindak ya. Lakukan dengan dasar kasih, lakukan dengan dasar tulus, jangan hitung-hitungan terus-terusan ya, karena kalau hitung-hitungan terus-terusan justru kita malah kehilangan banyak ya. Seperti itu. Ada reality juga, ada hal-hal yang gak kita bisa paksa ya dalam hidup, apalagi yang berkaitan dengan orang lain ya. Kita pastinya gak bisa paksa, karena orang lain pasti punya hidupnya mereka sendiri, punya apa yang mereka inginkan sendiri, dan punya prinsipnya mereka sendiri. Jadi ya tugas kita adalah menyadari bahwa tiap-tiap manusia itu punya yang namanya keterbatasan, dan jangan memaksakan kehendak kita sama orang lain, karena definitely itu gak bisa teman-teman. Yang ada yang mesti belajar beradaptasi. Kalau emang gak bisa ya melipirlah gitu kan ya, keluar dari pergaulan itu, dan nggak apa-apa kalau itu memang membuat kamu tidak nyaman ya, nggak apa-apa. Tapi pasti kalau memang itu adalah circle atau satu lingkaran yang memang kamu memang perlu putus gitu ya, artinya dari segi energi atau emosi kurang baik buat kamu, pastinya kalau kamu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik ya, itu entah kenapa akan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau memang kamunya masih belum melakukan perubahan dan masih di situ-situ aja ya, pasti akan ketemu dengan orang yang sama juga ya, seperti itu. Oke? Teman-teman, ini adalah overall ya buat kamu ya. Overall buat kamu di bulan September ini, buat teman-teman Taurus ya. Sekarang kita akan menuju ke kesehatan kamu di bulan ini ya. Kesehatan kamu di bulan ini, ada illusion di sini. Jangan menganggap baik-baik aja kalau badan kamu tuh sebenarnya nggak baik-baik aja. Hati-hati terjebak ilusi ya. Kayaknya sehat, kayaknya ini, tapi ternyata jadi kamu kayak ngecekin gitu ya, ada yang nggak beres tapi kamu bilang bahwa kamu tuh baik-baik aja. Ada yang perasaannya nggak enak gitu kan, badannya nggak enak, tapi kamu nggak kuat kok, begini begitu gitu kan. Jangan ya, kalau kamu tahu kamu nggak sehat ya segera gitu ya, segera di ya periksakan atau apa gitu ya teman-teman ya, segera diatasi lah ya, seperti ini. Lalu untuk keuangan ya, keuangan kamu kita coba lihat. Ada ego ini cerita mengenai tidak perlu membuktikan apa-apa ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan masalah keuangan ya, belajar ya untuk nggak egois ya teman-teman ya. Kadang-kadang nih diingetin nih di bulan ini ya, berbagi ya, jangan lupa. Jangan semuanya aku kan selama ini nggak pernah gini gitu ya, ngeluarin uang 5.000 buat berbagi aja sulit banget gitu, tapi beli sepatu harganya 5 juta gampang banget gitu ya. Jangan ya. Kebalik tuh teman-teman ya.
Balik berbagi, tapi bukan berbagi itu harus menghancurkan diri sendiri juga enggak ya. Perlu juga, artinya kamu juga perlu yang namanya bersedekah, memberi ya. Itu nggak akan habis teman-teman, yang ada malah berkahnya melimpah. Cuman ya tetap kamu juga nggak boleh yang namanya mengsarakan diri kamu sendiri ya, seperti itu. Jangan konyol gitu loh ya, seperti itu. Berbagi boleh, tapi tidak boleh menghancurkan diri sendiri. Tapi ya jangan hanya berpikir tentang diri sendiri, kadangkala kita juga perlu berbagi gitu. Jadi yang imbang lah ya, seperti itu. Belajar nabung teman-teman, nabung ya, jangan semuanya wah mumpung nih hari ini, kita nggak pernah tahu kita tuh akan dipanggil semalam semesta tuh kapan ya. Kalau mikirin kayak begitu ya, terus kamu boros tiap hari juga, itu juga nggak bijak ya. Seperti itu, oke? Ya, sekarang kita lihat untuk relationship kamu yuk. Relationship kamu seperti apa di bulan ini ya. Kalau kita nyalahin ya pasangan kita ya, tanpa kita mau refleksi sama diri kita sendiri ya, itu is not fair, unfair teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya belajar untuk refleksi diri, berhenti nyalahin pasangan kamu ya, untuk hal-hal yang sebenarnya kamu tahu bahwa hubungan itu berhasil apa enggak, beres apa enggak ya, tergantung dari dua-duanya. Jadi kalau berhasil ya kamu ikut andil 50%, kalau enggak berhasil pun juga kamu ikut andil 50%. Jadi nggak perlu nyalain pasangan, tapi ayo belajar untuk melakukan perubahan dalam diri terlebih dahulu ya. Nggak usah sibuk membenahi hal-hal yang di luar diri, tapi benahi dulu yang ada di dalam diri. Untuk hubungan-hubungan yang kalian masih terjebak ya, hubungan yang nggak ada komitmen, tanpa komitmen, hubungan yang nggak ada ujungnya ya teman-teman, ya ayo selesaikan hal-hal yang memang perlu diselesaikan ya, seperti itu. Oke? Lebih fleksibel, nggak usah terlalu kaku ya, apalagi kalau misalkan kita pasangan dengan seseorang, itu kan seseorang yang lain, which is mood dan sebagainya ya, kudu disesuaikan juga ya, seperti itu. Alright ya, ini buat cerita kamu untuk relationship di bulan September ini. Sekarang kita bakalan lihat untuk saran-saran ya buat kamu ngadepin bulan September ini. Saran-saran untuk kamu ngadepin bulan September ini seperti apakah gerangan? Coba kita lihat ya. Ada cycles and rhythm, divine passion and sensitivity. Oke, nih ini ya keluar lagi nih teman-teman ya, diingetin kan ya buat ngerti apa sih yang kamu mau kejar gitu, apa sih yang kamu mau lakukan di bulan ini gitu. Jadi tentang passionnya kamu, tentang gairah, tentang semangatnya kamu ya, ini bisa jadi di pekerjaan juga bisa ya. Buat teman-teman yang masih belum tahu apa yang mau dikerjakan ya, ayo bikin rencana jangka panjang, jujur sama diri kamu sendiri ya. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu semangat, apa sih sebenarnya keinginan kamu ya. Dengerin kata hati kamu yang paling dalam, yakin ya bahwa apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan apa yang memang kamu sukai ya dalam hati kamu. Jadi karir dan sebagainya, kalau kita nggak sesuai, kalau kita kayak gimana gitu kan, itu kan pasti juga hasilnya nggak akan maksimal. Tapi kalau misalkan tidak ada pilihan lain dan memang hanya itu, ya kerjakanlah dengan sepenuh hati kamu ya, seperti itu. Lalu juga hobi teman-teman ya, hobi, kalau memang kamu punya hobi ataupun belum punya hobi, carilah hobi gitu. Hobi yang memang sesuatu hal kamu senangi, yang kalau berjam-jam kamu lakukan tuh kamu nggak bosen dan membuat kamu tuh lebih semangat lagi ngadepin hidup ini ya, supaya apa, hidup kamu lebih berwarna gitu ya. Bulan ini buat teman-teman yang masih mau mengejar impian kamu, mau memulai usaha yang baru ya, ini adalah waktu yang tepat ya, seperti itu. Buat daftar prioritas ya teman-teman ya, buat daftar prioritas supaya apa yang kamu kerjakan itu bisa semuanya gitu bulan ini selesai ya. Lalu ada Maeve ya, cycles and rhythm ini adalah tentang kesensitivitasan ya, tentang lagi sensitif gitu ya, lagi sensitif banget, yang mungkin akan jauh lebih baik kamu mengistirahatkan pikirannya kamu supaya tenang, jiwanya juga, emosi, perasaannya, lebih ke hal-hal seperti itu ya, kesensitivitasan ya. Karena ada potensi-potensi tadi kita udah bahas juga ya, problem yang menyebabkan kamu mungkin gak semangat, lesu, depresi ya, kayak gitu. Jadi ya istirahat, lalu juga yakin menyadari bahwa keadaan-keadaan ini gak akan berlangsung selamanya. Semua juga akan berlalu, bahagia juga akan berlalu, sedih juga akan berlalu. Jadi sama aja teman-teman ya. Jadi ayo, ada kesempatan ya, melangkahlah ya untuk keluar dan menyambut kesempatan tersebut, seperti itu ya. Lalu juga untuk beberapa teman-teman yang mungkin masih ada problem hormonal ya di bulan September ini ya, atasi kalau memang perlu ke spesialis ya, ke spesialis lah. Tapi kalau bisa diatasi sendiri dengan istirahat, dengan
menenangkan dan sebagainya, ya atasilah dengan hal-hal tersebut ya. Karena ini juga ada potensi lagi sensitif banget ya. Lagi sensitif banget teman-teman ya. Dan nggak apa-apa, namanya juga manusia ya. Kadang-kadang emosinya ada beberapa bulan-bulan yang memang secara emosi lagi naik turun gitu ya. Kamu lagi sangat peka banget, lagi sensitif banget ya, seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa sih teman-teman ya. Yang penting kamu lindungi diri kamu dari sisi negatif, dari hal-hal negatif aja. Kalau emang perlu ya hindari dulu ya di bulan ini untuk kebisingan, keramaian. Apalagi kalau misalkan kamu lihat medsos dan itu membuat hati kamu atau pikiran kamu jadi nggak baik ya, mendingan nggak usah lihat dulu ya, kayak gitu. Oke ya, ini buat kamu teman-teman Taurus ya. Selamat ngadepin hal-hal di depan ya dengan penuh kebijaksanaan dan perjuangan buat teman-teman Taurus. Kita bakalan jumpa lagi dengan cerita-cerita Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story yang pastinya seru tiap hari. Jadi stay tune in this channel. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.